Proses pembelajaran terus-menerus inilah yang kemudian harus dilakukan oleh semua orang agar kemudian mereka bisa tetap relevan dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Kampus bisa menjadi tempat untuk menawarkan solusi-solusi ini. Dan bahkan mungkin ada beberapa hal yang mahasiswa itu lebih baik daripada dosennya. Kalau dulu dosen itu adalah orang yang pertama yang mendapatkan ilmu pengetahuan terkini. Ada banyak hal di dunia ini yang kita bisa beli dengan uang, tapi kemudian tidak semua hal itu kamu butuhkan. Dalam setiap fenomena pasti ada namanya tantangan dan opportunity. Kalau saya terbiasa melihat apa opportunity-nya, tentu ada tantangannya, ya kan, ada job loss. Tapi sudah banyak riset yang kemudian menyampaikan gitu ya, future jobs, akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang diciptakan karena AI. Dan ada bisnis-bisnis yang bertumbuh sehingga mereka membutuhkan karyawan lebih banyak. Total dari bisnis yang bertumbuh sama pekerjaan-pekerjaan yang baru, itu menurut riset itu jumlahnya lebih banyak daripada job loss. Tantangannya adalah bagaimana tenaga kerja yang pekerjaannya sudah tidak dibutuhkan lagi karena digantikan oleh AI, itu sebenarnya masalah dia memakai AI atau tidak. Kalau dia memakai AI, kemungkinan dia bisa bertahan dan bahkan mungkin lebih excel gitu ya, lebih thrive. Oke lah, ini ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, workforce-nya gimana? Nah ini tentu mereka harus berusaha beradaptasi gitu ya. Apakah upskilling, apakah mereka belajar terus, ya kan? Kalau kita lihat kemarin juga ada mendengar berita-berita beberapa pramugari belajar tentang digital marketing dan mereka kemudian berkembang di pekerjaan yang barunya, di perusahaan yang barunya. Proses pembelajaran terus-menerus inilah yang kemudian harus dilakukan oleh semua orang agar kemudian mereka bisa tetap relevan dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Kampus bisa menjadi tempat untuk menawarkan solusi-solusi ini yang diinginkan oleh dunia kerja. Misalnya, Bappenas kemarin baru survei, kita sangat membutuhkan banyak tenaga marketing spesialis ekspor untuk alas kaki. Karena alas kaki kita ini laku gitu ya di beberapa negara. Tapi kemudian harganya sangat rendah dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Bisa nggak kita membuat harganya ini jadi lebih kompetitif, lebih tinggi, ya itu mungkin permainan branding. Ya kan? Nah ini butuh banyak tenaga ini. Termasuk kita dengar sekarang virtual assistant, ya kan? Jabatan-jabatan seperti ini sangat dibutuhkan sekarang. Kita mungkin nanti butuh pekerjaan-pekerjaan terkait dengan aquaculture, oceanografi, genom. Wah ini banyak sekali. Jadi malah ini kesempatan bagi mereka yang mau belajar, ya kan, mau terus bertumbuh, untuk kemudian menjadi pihak yang pertama yang memanfaatkan perkembangan zaman dan mereka bisa menjadi orang yang mendapatkan banyak manfaat dari perkembangan ini. Saya akan berbicara dalam konteks PTNBH, gitu ya, perguruan tinggi negeri berbadan hukum itu harus hadir terhadap mahasiswa yang tidak mampu. Jadi kita harus bisa membantu mereka. Jadi jangan sampai kita membuat mereka jadi kesulitan dan bahkan mungkin jadi tidak kuliah gara-gara tidak punya uang. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Ya misalnya apakah yang paling gampang ya? Ada banyak mahasiswa yang sebenarnya dia meminta keringanan pembayaran. Apakah bisa dicicil? Yang paling gampang kan karena di uang kuliah semester itu kan dibayar di awal dan langsung sekaligus. Sebenarnya kan kalau mama kita mengikuti gaya-gaya fintech sekarang, kita itu bisa membuat itu dicicil tiap bulan. Jadi dibagi dalam 6. Nah itu akan sangat meringankan bagi banyak orang. Dan prosedur-prosedur peringanannya ini tentu kita bisa permudah gitu ya. Kita bisa kerjasama dengan fintech tanpa memberikan bunga. Dalam artian kita harus meringankan ya. Kita tentu yang pertama itu cicilannya tanpa bunga. Yang kedua, kalau mama seandainya kita bisa mencari pihak-pihak yang bisa membantu, kayak kemarin kan alumni-alumni kita itu sangat ingin untuk membantu. Jadi berbagai permasalahan dari mahasiswa kita yang kurang mampu bayar itu kemudian dengan cepat diselesaikan oleh alumni. Cara yang lain yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa kerjasama dengan industri. Yaitu mereka mungkin akan menjadi pihak yang membayar UKT dari mahasiswa. Karena pemakai dari jasa atau tenaga lulusan kita adalah industri. Artinya kita akan menyiapkan human capital yang akan diserap oleh industri. Tentu industri punya kepentingan agar kemudian mereka bisa mendapatkan mahasiswa-mahasiswa terbaik yang bisa disiapkan menjadi karyawan dan mungkin juga future leader mereka. Nah, oleh karena itu kalau memang kemudian kita bisa memberikan kesempatan kepada industri untuk bisa berbagian, khususnya bagi mereka yang mengalami kesulitan tapi mereka punya kemampuan, itu akan sangat membantu. Di saat sekarang inflasi lagi tinggi ini,
ini kan yang bermasalah itu tidak hanya golongan yang paling bawah, ya kan, secara ekonomi. Golongan bawah mungkin bisa mendapatkan beberapa bantuan dari berbagai pihak. Tapi yang golongan menengah ini yang kemudian turun jadi golongan bawah karena inflasinya naik, ini yang kemudian menjadi masalah karena mereka tidak mendapatkan bantuan. Nah, harusnya kampus hadir bagi mereka dan mencarikan solusi-solusi seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kita memang sudah mengikuti standar global. Kita sudah mendapatkan akreditasi ACSB, di mana hanya 5-6% dari sekolah bisnis yang ada di dunia itu yang bisa mendapatkan standar ACSB itu. Jadi banyak hal di dalam kita itu udah standar global, termasuk tentunya pembelajaran. Kita sudah mentransformasi proses pembelajaran kita. Tidak hanya masalah kualitas pengajar, yang kita juga mendatangkan dari para praktisi level CEO, direktur untuk mengajari kita. Kita juga menggunakan gaya Harvard, kalau di MBA itu menggunakan case study. Tapi juga di S1 itu kita pakai namanya experiential learning. Mahasiswa itu belajar sambil experience gitu ya, dengan group project gitu ya. Dan kita juga memakai konsep yang namanya flip classroom. Jadi materinya dikasih sebelum, sehingga pada saat di kelas mereka sudah mulai bisa berdiskusi, berdebat, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan atau group project assignment seperti itu. Jadi mereka belajarnya itu melibatkan lebih banyak sensisnya, nggak hanya sekedar fokus hanya mendengarkan dosennya. Kita juga banyak mengundang mahasiswa asing karena memang kuliah kita kan di-deliver dalam bahasa Inggris. Dan itu menjadi suatu kesempatan yang sangat baik buat mahasiswa-mahasiswa SBM untuk bisa berinteraksi. Jadi ada banyak hal yang mereka mendapatkan, bukan hanya dari bahasa Inggris, tapi juga dari cara bekerja, ya, cara berkomunikasi, etika, dan juga kemudian pengalaman-pengalaman ilmu yang mereka sudah dapatkan di negaranya itu bisa diadopsi sama mahasiswa kita. Jadi mahasiswa kita senang. Bahkan ya kita juga kirim mahasiswa kita, ya, termasuk di MBA ini sekarang banyak dikirim ke misalnya Australia gitu ya. S1 sudah ada beberapa negara yang kita bisa kirim untuk apakah double degree atau exchange students. Termasuk dosen-dosennya juga kita exchange misalnya ke Jerman gitu ya, tinggal di sana ya sebagai pengajar kah atau joint research. Kita kerjasama dengan dosen-dosen di sana. Jadi emang ini proses pendidikan dan riset yang kita lakukan di SBM itu sudah sangat berkualitas global. Ada banyak mahasiswa yang kemudian jadi tertarik dan pada saat masuk ya mereka terangkat gitu ya kualitasnya. Industri dengan senang hati mereka bisa merekrut lulusan kita dan mereka puas. Pada saat kita berbicara kita harus menuju standar global, tentu apa yang sudah dilakukan dengan sangat baik itu kemudian bisa diadopsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing di fakultas dan sekolah yang lain gitu ya. Tentu memang ada beberapa perbedaan. Misalnya di engineering mereka akan sangat membutuhkan laboratorium. Proses pembelajaran yang berkualitas global dengan laboratorium itu seperti apa? Apakah mereka perlu update peralatan, mesin, dan mungkin juga softwarenya? Ya, memang ada pergeseran ya. Kalau dulu dosen itu adalah orang yang pertama yang mendapatkan ilmu pengetahuan terkini. Tapi memang sekarang dengan adanya AI, knowledge itu sudah banyak disebarkan. Artinya mahasiswa-mahasiswa yang pintar dan rajin ini bisa mengakses pengetahuan ini sama seperti dosennya di saat yang sama. Jadi memang gapnya makin berkurang. Tapi tentunya juga dosen tadi ya punya pengalaman. Mereka juga mungkin sudah S3, risetnya itu sudah sangat dalam. Pengalaman dia selama puluhan tahun, ya, apalagi misalnya profesor, itu yang mungkin jadi kelebihan si dosen. Tentu keduanya bisa berkolaborasi, sebagaimana kita lihat di ITB kan, bahwa dalam Tridharma perguruan tinggi, itu baik dari pengajaran maupun di riset maupun di pengabdian masyarakat, itu tuh mahasiswa dilibatkan. Misalnya di pengajaran tuh di lab-lab itu banyak asisten dosen itu yang dari mahasiswa. Dan bagi mahasiswa itu jadi pengalaman dan dapat misalnya uang tambahan, ya kan? Hubungan sama dosennya juga baik. Terus riset juga, mahasiswa pada saat dia membantu dosennya riset, dia dilatih untuk melakukan riset. Sesuatu yang mungkin bisa membantu dia untuk proses nanti pembelajaran dia di level lebih tinggi, S2 atau S3. Karena ada beberapa mahasiswa mungkin yang ingin ambil S2, ya kan? Nah, di S2 ini tentu kemampuan riset jadi penting, termasuk apalagi di S3. Nah, tentu dosen juga mendapatkan banyak manfaat, ya kan? Karena ya dosennya itu dibantu, disupport oleh mahasiswanya yang pintar-pintar.
yang kualitasnya dia udah yakini kan, karena dia melihat di kelas, sehingga kemudian dia percaya ada banyak hal atau beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan oleh mahasiswa, si dosennya udah bisa mengerjakan yang lain, mungkin memikirkan hal yang lain yang lebih strategis, lebih penting gitu ya. Dan bahkan mungkin ada beberapa hal yang mahasiswa itu lebih baik daripada dosennya. Kegiatan-kegiatan kreatif, misalnya mengelola kanal sosial media, kita bisa memberdayakan mahasiswa kita untuk mengerjakan media-media sosial kita. Atau kita juga mulai bisa melihat bahwa proses pengembangan kemahasiswaan itu bisa jadi kita serahkan ke mahasiswa, walaupun nanti tentu bisa dimonitor oleh dosen-dosennya. Nah, nanti dari dosennya atau misalnya dari SBM kita bisa membantu merancang. Tapi kemudian yang melakukan, yang deliver itu mereka bisa menjadi mentornya buat adik tingkatnya kan. Jadi bagaimana kemudian nanti mahasiswa ini kita kembangkan leadership development program kayak di perusahaan kan. Dari karyawan, jadi supervisor, jadi manajer, jadi direktur. Nah, ini nanti mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, itu semua ada program-programnya. Nah, apakah nanti dilakukan di semester pendek, itu atau semester ketiga, sehingga kemudian itu bisa jadi proses pembelajaran soft skill yang bagus, atau caranya juga bisa jadi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu diakui SKS, jadi mereka semangat, dan mungkin ada nilainya nanti. Jadi mereka dari situ, mereka belajar bagaimana berorganisasi. Pertama dari jadi anak buah, kemudian jadi ketua bidang misalnya, baru nanti ketua himpunan atau sekretariat misalnya. Jadi ini udah ada levelingnya juga, tapi kemudian ada rancangannya yang kita desain bersama, tapi kemudian yang eksekusinya si mahasiswa itu sendiri. Yang pertama, saya sebagai orang tua gitu ya, saya itu tidak akan bisa menemani anak saya gitu ya dalam setiap momen, dalam setiap kesempatan. Di saat saya tidak bisa dan mostly saya tidak bisa, anak saya ini harus bisa survive. Untuk itu pertama harus kuat yang namanya iman lah, kalau saya bahasa saya gitu ya, imannya. Dengan values yang diberikan, yang ditanamkan, dia bisa menyaring yang mana yang kira-kira nggak perlu diikutin, yang mana yang bisa diikuti tapi ya sekedarnya, atau yang mana yang kemudian dia bisa ikuti. Ada banyak hal di dunia ini yang kita bisa beli dengan uang, tapi kemudian tidak semua hal itu kamu butuhkan, ya, antara needs sama wants. Jadi jangan kamu ambil semuanya, dan kemudian kamu harus punya kemampuan untuk bisa menabung dan kemudian investasi, agar nanti one day kamu tidak akan terjebak dengan kebutuhan uang, ya kan? Harus berpikir jangka panjang. Di antara hidup sekarang sama life after death itu ada lagi yang harus kamu pikirin, financial freedom, ya kan? Satu. Yang kedua, kamu fisik, ya kan? Bagaimana kamu bisa tetap sehat di umur yang tua gitu kan? Keputusan kamu itu harus berbasiskan ke long term, baik yang life after death maupun yang di tengah-tengahnya ini gitu ya, mau 5, 10 tahun, 20 tahun. Misalnya dia sekarang di SD gitu, dia harus sudah mulai saya ajak berpikir, walaupun tentu tidak akan bicara yang rumit gitu ya, bicara strategic foresight, strategic management gitu. Tapi kemudian saya ajak, kamu besarnya mau jadi apa gitu kan, nanti kamu mau kuliah di mana. Saya tuh percaya kehidupan tuh kalau bisa jangan dimulai dari nol. Kalau saya kan tipe generasi X itu kan, dari sekolah tuh udah berjuang gitu. Saya tuh udah mengalami berjuang masuk SMA 3 Bandung gitu ya. Itu tuh berjuang. Masuk ITB itu tuh berjuang gitu. Ya S2, S3 gitu kan. Atau teman-teman juga mencari pekerjaan tuh berjuang lagi. Jadi biarkan dia mungkin nggak usah berpikir soal uang, tapi kemudian dia bisa berpikir karakternya ya. Bagaimana saya bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau dia dari kecil atau dari dewasa dia sudah, atau dari sekarang dia udah bisa berpikir bahwa apa yang saya dapat ini sebenarnya bukan cuma buat saya, tapi bisa juga membantu orang lain. Nah itu jadi dia punya value yang lain yang saya pikir malah akan sangat membantu buat long term dia kan, life after death-nya dia gitu. Tapi yang paling pertama itu tadi ya, values itu harus jadi fondasi yang kamu yang kuat. Kalau enggak akan terombang-ambing, apakah dari pekerjaan, apakah dari pernikahan, apakah dari hal sosial gitu ya. Jadi kalau kamu bisa mencari mesin uang, di mana uang kamu itu akan bekerja, itu tuh jadi suatu hal yang sangat useful buat kamu persiapan pensiun. Tinggal tergantung aja returnnya, bukan dari jumlah uang yang pertama kamu miliki. Yang paling penting tuh start dari sekarang, berapapun uang yang kamu miliki. Tapi kemudian dengan
sepanjangnya waktu yang kamu miliki, ini tuh akan begini uang kamu tuh. Ya, pertamanya gini. Pertamanya lambat, tapi kalau sabar gitu ya 20 tahun kemudian itu jadi gini. Warren Buffett juga gitu, Warren Buffett. Dia di umur 60 gini, set. Tapi setelah 65, itu compounding. Uang itu makin menggulung. Yang kedua, kamu compounding di knowledge sama experience. Jadi sekarang mungkin nggak terlalu kelihatan gitu ya, kok aku kayaknya stuck aja. Nggak apa-apa, ini tuh gini. Tapi nanti ada momen dan kesempatan yang kemudian akan membuat mulai akselerasi. Biasanya butuh 10 tahun. Kalau kamu spend sekitar 40 jam per minggu, itu biasanya butuh pas 10 tahun untuk kamu mulai naik. Filosofisnya bahwa kita itu kan harus tidak hanya dekat gitu ya, harmonis, tapi kemudian juga kita itu kalau mama mengikuti moto ITB, in harmonia progressio. Kita bisa maju bersama, kita bisa bekerja bersama, kita bisa co-creation antara mahasiswa dengan dosen, bersama-sama kita create value, apakah itu di riset, pendidikan, ya kan? Atau misalnya antara dunia industri dengan pendidikan tinggi, sehingga terjadi yang namanya added value, penambahan value karena romantisnya tadi ini. Jadi pada saat kita bicara soal SDG ya, ini sudah jadi agenda masa depan bagi banyak negara, bagi banyak perusahaan, bagi banyak pihak. Jadi universitas harus terdepan dalam hal ini, dan itu menjadi sebuah pekerjaan atau amanah yang sangat baik karena mereka bisa memberikan banyak value, ya apakah added atau new value. Yang pertama dari segi sosial. Jadi pada saat kita bisa menghadirkan yang namanya sustainable development, apakah itu dari aspek lingkungan, ya net zero, ya karbon, ya kan, atau daur ulang sampah, gitu ya. Itu dari segi lingkungan, atau dari segi sosialnya, kesetaraan gender, equality, pendidikan berkualitas, ya kan ada tuh SDG goals-nya dari berbagai perspektif, ya kan. Itu ada manfaat-manfaat sosial, ya, yang bisa dihadirkan. Yang kedua juga sebenarnya SDG goals ini akan bisa sangat membantu universitas itu bisa mencapai ranking world class karena mereka ada yang namanya Times Higher Education Impact Rankings. Ini diukur tuh bagaimana kontribusi atau peran universitas dalam membantu tercapainya Sustainable Development Goals, baik dari segi riset, pendidikan, ataupun mungkin dari pelaksanaan. Sehingga kemudian SDG Goals ini bisa tercapai lebih cepat atau lebih masif. Nah, ini ada ranking, jadi bisa membantu universitas untuk mendapatkan rekognisi global. Yang ketiga, itu sebenarnya banyak sekali dana-dana hibah, dana-dana fund donations dari luar negeri, yayasan yang ingin membantu Indonesia. Nah, pada saat kita mengadres isu-isu Sustainable Development Goals, baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi sosial ataupun governance, itu kita bisa mendapatkan dana-dana besar tambahan baru untuk riset kita, untuk pendidikan kita, dan itu semuanya kualitas global. Jadi dengan menjadi pionir dalam Sustainable Development Goals, ya, menjadi Sustainable Development University, kampus itu bisa mendapatkan 3 value yang luar biasa. Pertama, impact sosial, yang kedua dari rankings, ya kan, dan yang ketiga adalah dari segi dana, yang kemudian bisa membantu memperkuat, memperlebar, memperbagus kualitas pendidikan dan riset dari universitas itu sendiri. Jadi ini luar biasa, harus kita kejar.